Halo sahabat Posi, kita ada kedatangan Kak Rama. Kak Rama ini sengaja kita undang, ingin sharing, akan berbagi informasi gimana sih bisa pertukaran pelajar ke luar negeri ya. Halo Kak Rama, apa kabar? Halo Bang Uji, alhamdulillah sehat Bang. Oke. Kabar Bang? Alhamdulillah abang sehat juga. Jadi Rama, gimana sih kok bisa dulu ke luar negeri gitu, pertukaran pelajar? Kalau diceritain dari awal sih panjang ya Bang. Dulu waktu Rama SMP kan ayah buka usaha toko buku. Jadi ada jual majalah gitu. Kebetulan hobi Rama juga baca kan. Jadi baca-baca majalah. Ternyata ada sih tuh ulasan terkait dengan pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi nama organisasi yang mengelola itu kan Bina Antar Budaya. Jadi Bina Antar Budaya itu punya ada 3 program. Kemarin tuh waktu tahun Rama ada program AFS, KLIS program, dan juga program yang ke Jepang, program beasiswa ke Jepang. Nah, jadi kan waktu SMP kan belum qualified tuh untuk ikut, karena itu harus minimalnya itu SMA kelas 1 baru bisa daftar. Rama simpan informasinya, baru kemudian ketika SMA teringat, oh dulu kan pernah baca majalah tuh ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Jadi waktu SMA Rama cari lagi kan informasi di internet terkait dengan program pertukaran pelajarnya, apply, kemudian proses seleksinya itu kurang lebih tuh memakan waktu setahun lebih Bang. Jadi agak panjang prosesnya dan sistemnya sistem gugur. Jadi application kita daftar secara online dulu, kemudian nanti kita ada tes tahap 1, tahap 2, tahap 3, tingkat regional, se-Sumatera Utara, baru kemudian ada seleksi tingkat nasional, baru seleksi tingkat internasional, dan alhamdulillah dapat tawaran untuk beasiswa penuh ke Amerika Serikat selama 1 tahun, yaitu programnya KLIS program. KLIS, singkatan dari? Kennedy Lugar Youth Exchange and Study. Oke. Berarti sudah sejak SMP ya diinginkan gitu? Iya, sebenarnya kan nggak pernah kepikiran sih Bang, pengen keluar negeri ya pengen, cuman kayak sadar diri, cuman anak dari kampung kecil mana lah bisa istilahnya gitu. Cuman kemarin tuh kayak nothing tulus aja, coba-coba ditemenin sama mama kan, kemudian pernah sempat insecure juga, karena kan ngelihat saingannya tuh dari kayak SMA yang besar, contoh kayak Sutomo, kemudian Metodis, SMA Negeri 1 Medan, dan lain sebagainya, dan juga ada SMA-SMA lain yang dari seluruh Indonesia. Sempat minder juga, nggak mungkin nih bisa lulus. Target Rama itu sebenarnya kan Bang, cuman pengen sampai tingkat nasional supaya bisa naik pesawat gratis, sebenarnya sejujurnya. Cuman alhamdulillah kayak Allah ngasih jalan, akhirnya bisa lulus sampai tahap akhir dan bisa berangkat ke Amerika. Jadi di mana sih kampung Rama rupanya? Anak kampung katanya. Mana? Kampung di mana? SMA di mana? Rama dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi Bang. Jadi sebenarnya lahirnya di Siantar, cuman dari kecil besarnya di Tebing Tinggi. Oke. Berarti infonya dari mana itu yang Kennedy Lugar Youth KLS Exchange. Youth Exchange and Study. Infonya KLIS. di mana nih? Bisa nggak didapatkan oleh Jawara Posi nih infonya? Kalau infonya itu teman-teman bisa lihat kan KLIS itu dia dikelola oleh Bina Antar Budaya Bang. Itu kan lembaga pengelolanya. Jadi mungkin bisa di search di Google terkait dengan Bina Antar Budaya, kemudian atau bisa follow Instagramnya karena itu dia seleksinya tiap tahun Bang. Tiap tahun ada. Berarti Bina Antar Budaya ini di bawah kementerian kah atau independen? Dia independen, jadi NGO. Oke. Iya, mereka NGO. Non-profit ya, jadi. Iya, non-profit. Memang memfasilitasi anak-anak Indonesia untuk pertukaran budaya ya namanya. Iya, pertukaran pelajar. Iya. Bina Antar Budaya. Oke. Tahun berapa itu? Tahun 2015, berangkatnya tahun 2015, cuman seleksinya itu udah dari tahun 2013 gitu. Oke. Jadi gimana tuh? Di Amerika gimana? Apa aja kegiatannya sih? Kalau di Amerika sih seru sih Bang, jadi banyak kegiatan yang ramai ikuti. Contohnya kan
mulai dari sekolah. Kan di sana kan kita namanya pertukaran pelajar. Jadi kayak kita kayak sekolah seperti biasa. Oh, sekolah di sekolah Amerika ya? Iya. Apa nama sekolahnya? Kemarin tuh Rama di Valley High School. Dia di New Mexico. Di New Mexico ya? Iya, kota Albuquerque. Namanya Valley High School. Kelly, oke. Jadi kita kayak belajar seperti biasa, terus kita juga dikasih orang tua angkat. Jadi selama setahun Rama tinggal sama keluarga angkat. Jadi kayak ibaratkan dia lah ibu Rama selama di Amerika gitu. Terus kemudian banyak kegiatan volunteering, terus kayak sering hangout sama teman juga. Jalan-jalan juga ada sama keluarga angkat dan juga dari sekolah. Ada juga kayak walaupun kita di sana exchange student, kita juga di sana ada lomba-lombanya Bang. Jadi untuk jalan-jalan di Amerika itu kan mahal. Jadi Rama siasati ikut-ikut lomba. Jadi hadiahnya nanti bisa ikut jalan-jalan gitu. Kayak lomba esai kemarin itu menang alhamdulillah, mewakili exchange student yang ada di Indonesia ke Disney World ikut conference. Conference-nya itu tentang better understanding of a better world dari CECF di Florida. Jadi kan Rama setahun ya di sana ya? Iya. Gimana sih pendidikan di Amerika itu gimana sih menurut Rama? Bagus kah atau gimana? Kalau menurut Rama pribadi ya Bang, jujur pendidikan di Amerika itu termasuk salah satu pendidikan yang bagus secara pribadi. Karena apa? Karena di situ kita tuh dituntut untuk memilih sesuatu yang sesuai dengan bidang kita. Jadi waktu Rama di sana itu kita dibebaskan milih 7 mata pelajaran. Sebenarnya nggak dibebaskan, ada 3 mata pelajaran yang wajib, 4 mata pelajaran dan 4 mata pelajaran tambahan yang harus kita pilih. Jadi kayak yang wajib contohnya kayak sejarah, kemudian ada matematika dan juga sains itu. Oh, sejarah wajib ya? Iya, sejarah di sana wajib. Sejarah Amerika? Iya, sejarah Amerika. Terus kita juga dibebasin pilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat kita. Kayak kemarin tuh Rama pilih forensik, piano, filmmaking, dan juga fotografer. Forensik ada? Ada. Mau pelajari apa tuh forensik? Forensik itu kayak detektif gitu Bang. Misalnya kan kayak ada kasus pembunuhan. Jadi nanti di situ kita menganalisa kasusnya. Siapa nih pelaku, untuk menganalisa siapa nanti pelaku dari pembunuhan itu. Dan juga dari segi fasilitas juga sangat mendukung siswanya. Contohnya kayak kemarin tuh Rama di sekolah, kita tuh ambil kelas filmmaking atau fotografi kan Bang. Kita tuh dikasih fasilitas kamera. Jadi setiap anak dikasih fasilitas kamera dan juga dikasih fasilitas laptop kayak, dan mereknya tuh merek Apple gitu kan. Jadi langsung merek yang bagus. Jadi setelah nanti habis semester, laptopnya atau kameranya itu yang kita sewa atau kita nggak disewa sih, kita pinjam itu nanti dibalikin seperti itu. Dan kemudian untuk jam belajarnya sih mereka hampir sama kayak di Indonesia, misalnya dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu. Jam 8 sampai jam 2 siang ya? Iya, dan banyak kegiatan-kegiatan ekskul yang memang sesuai dengan minat kita. Jadi kita nggak hanya ditempa secara akademis, misalnya kayak ada siswa yang minatnya itu di olahraga. Jadi walaupun dia tetap di olahraga, di situlah diasah. Akhirnya nanti dia bisa dapat beasiswa kuliah dari olahraga gitu. Jadi memang mau secara akademis, non akademis kita itu memang benar-benar dapat Bang ilmunya itu. Yang pengembangan diri yang sesuai bakat itu setelah pulang jam sekolah? Iya, setelah benar jam sekali. 2 ya? Di sana di Amerika itu kan kita tahu pergaulan bebas. Iya. Itu gimana? Betulkah? Iya, kalau pergaulan bebas sih ya benar. Di sana mereka kayak sebenarnya mereka tuh diberi tanggung jawab sih sama orang tuanya. Kayak ibaratkan ya kamu udah dewasa, kamu udah tahu berpikir mana yang baik, mana yang enggak gitu. Kalau memang dari segi kebebasan ya memang Rama akui di sana sangat-sangat bebas. Bahkan kayak anak-anak SMA-nya juga pacaran yang udah kayak ada kissingnya dan segala macam seperti itu udah hal yang wajar bagi mereka. Jadi kalau Rama pribadi ya Bang, itu kan namanya budaya mereka. Kan kita kan di mana kita berpijak, di situlah aturan yang memang harus ada. Cuman ya kita pandai-pandai lah membawa diri istilahnya gitu, beradaptasi. Kalau memang menurut mereka itu seperti itu, ya udah, namanya kan kita juga pendatang, kita nggak bisa ngerusuhin istilahnya apa yang udah ada di mereka gitu Bang. Oke, berarti seru ya sana ya? Ya seru. Waduh, seru gimana? sekali. Jawab porsi, mau juga? Berarti
berapa orang itu yang berangkat ke sana itu dari Indonesia? Kalau yang beasiswa KLIS-nya itu ada waktu tahun Rama itu dia 85 orang seluruh Indonesia. Kebetulan untuk Sumatera Utara kemarin tuh ada jatah 4 orang. Jadi Rama dan ada 3 teman lainnya, ada yang dari Sipirok, dari Medan 1 dan juga dari Sibolga 1. Di sekolah yang sama kah 4 orang itu? Beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Oke. Jadi tadi seluruh Indonesia 80-an ya? Iya, 85 seluruh Indonesia. Itu penyelenggaranya KLS. KLIS ya. KLIS ya. Tapi ada penyelenggara yang lain nggak? Kalau penyelenggara, jadi kan KLIS itu kan beasiswanya dikasih oleh pemerintah Amerika Serikatnya langsung kan Bang. Nah dia itu dikelola sama Bina Antar Budaya. Oh berarti gratis semua ya? Iya, itu untuk KLIS. Tapi ada juga program yang lain Bang. Contohnya kayak AFS. AFS itu dia nggak hanya ke Amerika, dia ke benua Eropa, negara-negara yang ada di benua Eropa, benua Amerika maupun di benua Asia. Tapi itu beasiswanya partial, jadi ada yang kita tanggung sendiri gitu istilahnya gitu. Ada juga kalau dia yang sekarang itu ada beasiswa khusus ke Jepang, namanya kalau nggak salah Kakehashi program. Sebenarnya kalau program pertukaran pelajar yang dari Bina Antar Budayanya itu ada 3 macam itu. Terus ada short programnya kalau memang dia nggak mau rugi setahun. Kalau Rama kan jadi SMA-nya 4 tahun Bang. Nah jadi ada dia program yang short program, jadi cuma beberapa minggu gitu. SMA 4 tahun ya? Nyesel nggak ya? Enggak ya? Enggak. Karena dapatkan pengalaman ya. Iya. Jadi terbayar lah ya. Iya. Pengorbanan setahun ataupun 4 tahun di SMA ya. Iya. Iya, jadi wawasan jadi luas gitu. Iya, alhamdulillah Bang. Jadi di sana di Amerika udah ngunjungi universitas apa aja di sana? Kalau universitas kemarin tuh hanya ngunjungi universitas yang ada di New Mexico, UNM, di University of New Mexico, dan juga yang di New Mexico sebenarnya ada beberapa universitas, UNM, University of New Mexico, Highland University, sama ada dia United World College. Itu dia enggak universitas sih Bang, dia itu di atas SMA tapi di bawah kuliah, di bawah universitas. Nah, jadi kalau tahu namanya sekolahnya si Iqbal Cowboy Junior dulu, nah di situ dia lokasinya di New Mexico juga, sempat juga kemarin main ke sana. Jauh nggak itu dari New York? Jauh ya? Kalau New Mexico itu kayak di bawah, New York tuh kayak di atasnya istilahnya gitu. Jauh. Ini kan yang sangat terkenal kalau di Amerika itu MIT ya? Oh, Mid Institute itu kan? Mas Kasut ya, Institute of Technology. Itu banyak ilmuwan-ilmuwan di situ ya? Iya benar. Memang Amerika pengen masuk situ ya, rata-rata gitu. Itu dia kebanyakan yang anak-anak teknik sih Bang. Teknik. Iya, teknik. Karena kan terkenal kan sekolahnya di bidang teknik, keteknikannya. Iya. Sainsnya, tekniknya, betul. Kalau MIT di mana itu di Amerika? Kalau MIT, wah kurang tahu ya. Belum. Karena hanya di New Mexico ya. Iya tapi sempat ada kesempatan jalan-jalan juga sih Bang, kayak ke Seattle, ke Florida. Di Seattle-nya sempat main ke Bainbridge Island, terus ke Washington DC, terus ke Arizona, kayak ke Grand Canyon Arizona. Jadi dari setahun itu apa ini yang bisa Rama bagikan ini, di-sharekan ke kita ini, yang Rama dapatkan selama pertukaran pelajar? Jadi yang saya dapatkan selama pertukaran pelajar itu kayak saya tuh lebih open, ngerasa saya tuh lebih open minded. Jadi kayak lebih mendengar sesuatu itu nggak hanya dari satu perspektif. Jadi kita bisa lihat suatu hal itu dari perspektif yang banyak. Jadi kita nggak gampang ngejudge orang. Terus kemudian kayak lebih toleransi. Bahwasannya kan selama di US kan Rama jadi minoritas tuh Bang. Sebagai muslim kan kita minoritas. Jadi kayak ngerasa hidup jadi minoritas itu kayak itu memang benar-benar susah, benar-benar sulit gitu. Kayak tantangannya itu banyak. Jadi lebih menghargai orang yang minoritas, contohnya kayak di Indonesia kita tuh lebih menghargai orang lain, lebih menghargai kayak teman-teman yang dari backgroundnya kayak mulai dari ras, agama,
Dan juga dari segi suku tuh harus saling menghargai. Kemudian kalau dari segi kekeluargaan memang di Amerika itu kekeluargaannya itu memang dapat sih kalau menurut Rama Bang, karena di sana mereka kayak ada budaya, misalnya contoh kayak kita makan siang atau makan malam itu memang benar-benar kita duduk sama keluarga kita tanpa HP, tanpa nonton TV. Kalau di Indonesia kan kita kadang makan malam ya udah kalau mau makan ya udah makan sambil nonton TV gitu. Jarang ada komunikasi sama orang tua gitu. Tapi kalau misalnya di sana itu memang benar-benar komunikasinya tuh sedekat itu sama orang tua. Memang benar-benar ada momen khusus kita itu bisa ngomong langsung apa yang experience kita selama satu hari, apa yang kita lakuin, itu kayak saling sharing. Kemudian di sana itu memang lebih menghargai orang lain. Contohnya kayak sekecil apapun achievement kita, pencapaian yang kita dapat itu memang benar-benar dihargai. Jadi itu untuk pelajaran untuk diri Rama sendiri. Jadi Rama itu lebih saling menghargai lah istilahnya. Walaupun teman punya achievement kecil, jadi bagi dia itu kecil, tapi kita harus tetap menghargai dia, harus tetap menghargai achievementnya dan saling support seperti itu Bang. Budaya menghargainya ya. Iya. Dapat sama toleransi. Dan juga disiplin sih Bang. Disiplin soal waktu. Di sana di sekolah di Amerika itu satu kelas berapa orang itu? Satu kelas itu sebenarnya kelasnya itu pindah-pindah Bang. Jadi kan misalnya kayak Rama pelajaran pertama nih ada sejarah Amerika, pelajaran kedua ada fotografi. Nanti itu dari satu kelas pindah ke kelas yang lain. Berarti kayak kuliah. Sistem SKS. Iya, sistem. Oh, iya? Jadi saling pindah, jadi temannya pun ganti-ganti jadinya. Kalau satu kelas sekira kayak ada yang 30, ada yang 20, tergantung kelasnya Bang. Tergantung kelasnya ya, kelas sejarah, kelas math. Iya. Gitu ya. Tadi ada nyebutkan 8 pelajaran. 7 Bang. 7. Itu semuanya udah, itulah yang mau kita pelajari. Satu semester ya. Satu semester. Iya. Indonesia berapa? banyak yang harus kita pelajari. Berapa kalau kita hitung ya Indonesia? Ada kalau misalnya SMA negeri tuh mungkin ada 10 lebih gitu ya Bang. Kalau misalnya yang sekolah aliyah itu mungkin lebih Bang, karena ada tambahan kayak bahasa Arab, fikih gitu. Kalau kita anak IPA lah coba ya kita hitung ya. Fisika, biologi, matematika, kimia, sejarah, PKN. Matematika aja ada 2 Bang, matematika wajib, matematika peminatan, kemudian ada bahasa Jerman, seni. Banyak sih Bang, ada 10 lebih ya. Itu di Amerika 7 ya? Iya. Iya sih, kayaknya kita emang kebanyakan pelajaran ya. Saya pikir 7 cocok juga sih. Atau berapa ya, kalau menurut Rama berapa? Kalau menurut Rama sih Bang, kalau memang mau mengadopsi yang sistem pendidikan di Amerika juga itu udah cukup bagus, karena di situ kan ada dia dari sosialnya ada kita bisa pilih, dari bahasanya dari segi bahasa ada yang bisa kita pilih. Mata pelajarannya. Jadi 7 itu ada yang wajib, ada yang enggak gitu, ada yang pilihan? Iya, ada yang pilihan. Wajib berapa? Wajibnya 3 atau 4 lah, kayak misalnya contoh, sejarah Amerika, sejarah wajib, matematika, tapi itu pun matematika ada yang kita pilih Bang, kayak matematika itu ada yang aljabar, terus ada geometri, itu diklasifikasikan kalkulus. lagi. Iya, jadi kita tergantung mau pilih yang mana, tapi biasanya itu kayak misalnya diawali dari aljabar dulu, nanti kalau misalnya udah aljabar baru nanti ambil prekalkulus, baru kalkulus gitu. Di aljabar itu untuk semester 1 gitu ya. Baru semester 2 kita ambil kalkulus. Enggak sih, semester 1 aljabar, semester 2 tetap aljabar, tapi aljabar 1, aljabar 2 gitu Bang. Oke. 7 ya. Jadi Rama milih apa aja? Kemarin itu ambil sejarah Amerika. Itu yang wajib? Iya. Terus aljabar 1 dan 2, kan 2 semester tuh kan Bang. Terus kemudian ada kelas piano, kelas forensik. Kelas piano nggak wajib ya? Nggak. Tapi kemarin tuh memang pengen ambil aja karena kan penasaran kayak mana tuh main piano walaupun nggak bisa. Praktek? Iya, praktek langsung. Jadi kita tuh duduk di pianonya masing-masing. Berarti punya banyak piano dong? Iya. Oh ya? Iya Bang. Berapa banyak pianonya di?
Mungkin ada kayak kalau di kelas itu ya Bang, belum tahu nanti di gudang mereka ada berapa lagi. Kalau di kelas itu ada lebih dari 10 pianonya. Berarti memang fasilitas lengkap ya? Iya, fasilitasnya lengkap dan juga mindset anaknya itu memang benar-benar ngejaga gitu loh Bang. Kayak misalnya dikasih pinjam kamera ataupun dikasih pinjam laptop ya baliknya utuh gitu. Kalau di Indonesia nggak balik-balik mungkin. Ya mudah-mudahan sih balik Bang. Balik ya. Kan kita kan udah perkembangan zaman, mindsetnya kan iya. harusnya sudah terperbaiki. Seperti itu. Tapi anak milenial sekarang ini kok ya semakin Iya, bagus ya. semakin bagus. Oke. Di Amerika sana pernah nggak ini nonton bioskop gitu? Sering Pernah sih ya? Bang, sering ya? hangout sama teman. Oh, iya? Malah justru Rama sebelum pergi ke Amerika tuh nggak pernah nonton bioskop Bang. Karena Di kan sana Tebing malah? nggak punya, Tebing kan nggak ada Oh, iya, bioskop. iya, Mau ke iya. Medan kan jauh. Jadi di Oke. sana cukup sering sih nonton bioskop. Selain bioskop juga sering nonton teater sama orang tua angkat, sama nenek angkat gitu kan. Bioskopnya kayak seperti 21 gitu. Iya. Apa namanya? Kalau di sana sinema sih Bang. Sinema. Mm-mm. Oke. Ya. Tadi kan ada orang tua angkat ya. Orang tua angkat ini apakah guru di sekolah atau apa gitu? Enggak. Kok bisa dia jadi orang tua angkat gitu? Jadi AFS ini dia kan ada programnya untuk yang anak pertukaran pelajar itu mereka dikasih keluarga angkat. Jadi sebelum kami berangkat itu nanti kan ada keluarga angkat yang apply gitu. Ada yang apply, saya mau nih jadi keluarga angkat, barulah nanti dikasih aplikasi exchange student-nya, calon exchange student-nya. Nanti mereka pilih mau yang mana gitu. Oke. Jadi dia punya anak, punya suami istri atau gimana? Kebetulan yang Rama dapatnya single mom, single parent. Jadi hanya ibu angkat, dia nggak punya anak, dia belum pernah menikah, dan dia nggak punya suami. Jadi ibaratkan Rama anak satu-satunya dia. Oke. Pekerjaannya apa itu? Pekerjaan dia social worker. Social worker. Social ya? worker. Oke. Gimana ini keadaan rumah di sana, nyaman kah? Nyaman, Dok. Nyaman ya? Nyaman karena kita tuh memang benar-benar dikasih privacy. Jadi kamar kita itu ya memang privacy kita. Kalaupun orang tua mau masuk tuh harus ketok dulu kan. Mereka kayak mungkin memang udah dari dulu dibiasakan soal privacy kali ya Bang. Jadi kalau mau masuk itu kayak ketok dulu. Terus komunikasinya pun alhamdulillah sih komunikasi nggak ada kendala sama orang tua angkat. Justru malah kayak kami tuh lebih kayak friend gitu, kayak sahabat. Sahabat ya? Sahabat sering sharing. Terus ya pokoknya nyaman sih Bang. Kalau ini lokasi dari rumah ke sekolah nih apa itu? Oh, kalau pergi sekolah itu diantar sama orang tua angkat naik mobil, pulang sekolah jalan. Karena kan lokasinya nggak gitu jauh, cuman 10 menit jalan. Oke. Proses Rama untuk bisa tembus itu gimana tuh perjuangannya itu? Wih, perjuangan sekali sih Bang. Jadi untuk daftar kan ada persyaratan-persyaratan sebelum kita daftar tuh, misalnya kayak kelas 10 umur segini, lahir pada tanggal segini sampai tahun segini. Terus ada syarat akademis, misalnya kan nilai akademis kita itu tidak boleh di bawah 8 kalau nggak salah, nggak boleh di bawah 8, harus minimal memiliki prestasi di bidang akademik ataupun non akademik minimal tingkat kota. Minimal tingkat kota harus memiliki prestasi itu. Terus kemudian dia lebih diutamakan yang sering mengikuti organisasi di sekolah gitu, misal contohnya kayak di OSIS atau pramuka atau English club seperti itu. Kalau soal bahasa Inggris yang penting dia pernah pengalaman itu kayak belajar bahasa Inggris, kayak misalnya les kursus seperti itu. Nggak pun les kursus, tapi kan kalau di sekolah kan kita udah dapat mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi minimal nilai bahasa Inggris kita itu kayak tidak boleh di bawah 8. Itu kan administrasi ya? Iya, administrasi. Pertama tesnya itu. Selanjutnya di kalau yang tahun Rama kemarin itu Bang, kan udah beda nih seleksinya kan. Jadi waktu tahun Rama seleksi tahap pertama itu kayak ada dia namanya tes psikotes gitu, kurang lebih, tapi bukan tes psikotes namanya. Terus ada tes bahasa Inggris sama kalau nggak salah ada nulis esai kemarin itu, ada nulis esai.
Itu kalau lulus tahap pertama, nanti masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu wawancara, interview. Jadi Setelah administrasi tadi tes ujian. Jadi kita harus lolos tes administrasinya dulu. Baru masuk ke tes tahap 1 itu ujian. Baru Ujiannya apa aja? kalau yang waktu Rama kemarin tuh dulu dia kayak ada ujian kayak intelijensi gitu Bang. Jadi kayak ada nanti nalar banyak logika iya gitu. nalar Macam logika TPA seperti ya? itu. Iya, TPA lah. Seperti TPA, terus kemudian ada tes bahasa Inggrisnya. Tes bahasa Inggrisnya nanti kayak ada soal-soal pilihan berganda nanti kita jawab. Baru nanti ada tes nulis esai. Berapa soal itu semua kalau yang tertulis? Udah lupa Bang. Lupa ya? Iya, lumayan banyak sih. Tapi beda sama yang sekarang. Oh, sekarang gimana? Kalau yang sekarang mereka kan dari seleksi administrasi, nanti mereka habis seleksi administrasi nanti kan ada ujiannya juga. Cuman mekanismenya itu dibeda. Kalau dulu kan mau dia daftar AFS, KLIS maupun KKH itu kan ujiannya tuh dicampur gitu. Kalau sekarang ya kalau mereka daftar KLIS, ya udah nanti mereka hanya di fase KLIS aja. Kalau dulu kan digabung baru nanti kayak di placement gitu. Ini kayaknya lebih cocok KLIS, lebih cocok KKHC ataupun lebih cocok yang AFS gitu. Kalau sekarang tuh itu nanti ada tes ujiannya, baru tes interview. Interview itu ada 2, interview kepribadian sama interview pakai bahasa Inggris. Baru kalau misalnya lulus tes tahap 2-nya masuk ke tes tahap 3. Itu ada dinamika kelompok. Jadi kayak kita dikasih case study nanti bagaimana kita menyelesaikan kasus itu, baru nanti kita presentasikan. Berkelompok? Iya, berkelompok. Berarti rame-rame kemarin tes yang itu? Itu kayak sekitar 5 orang satu kelompok. 5 orang satu Totalnya kelompok. berapa orang itu? Kalau itu tergantung sih Bang. Jadi nanti dari chapter-chapternya ada misalnya kayak yang lulus tes tahap 2 sekian orang, baru nanti kita kelompokkan lah nanti itu di se-Indonesia? Iya, se-Indonesia, cuman kan Bina Antar Budaya kan dia punya 20 chapter. Jadi nanti kalau yang orang-orang di Sumatera Utara nanti seleksinya di Medan, di chapter Medan. Oh, tuh. Rama berarti chapter Medan ya? Iya, chapter Medan. Chapter Medan yang maju ke tahap yang dinamika kelompok itu berapa orang? Itu tiap tahun beda sih Bang. Tiap tahun beda-beda. Di masa Rama? Kalau di masa Rama itu karena memang programnya itu belum placement, kita belum tahu nih lulus di program apa. Jadi lumayan banyak dari tes tahap 2 ke tes tahap 3 ada sekitar mungkin 5 atau 6 kelompok, jadi 30 Di orang. mana tesnya tuh? Kalau kantor Bina Antar Budayanya dia di Jalan Setiabudi nomor 123C. Setiabudi. Iya, cuman sering pihak Bina Antar Budaya chapter Medannya sering pakai kayak misalnya lokasi kayak YPPIA sewa di situ untuk melaksanakan tesnya atau di sekolah-sekolah lain seperti itu. YPPIA yang bahasa Inggris itu ya? Iya, yang di dekat USU itu. Dr. Mansur. Iya, tapi itu hanya untuk tempat menyelenggarakan tesnya aja, jadi kayak sewa tempat gitu. Oke. Ya, jadi Jawara Posi luar biasa ya, Kak Rama punya pengalaman yang luar biasa. Setahun di Amerika, sangat-sangat tadi pembelajarannya toleransi ya. Iya. Toleransi, Benar sekali. disiplin. Iya, disiplin terutama. Oke. Jadi Kak Rama, apa ini nasihat Kak Rama ataupun masukan Kak Rama untuk siswa-siswa Posi agar ya berprestasi lah? Apa ini masukannya? Silakan. Kalau dari Rama sendiri untuk adik-adik yang masih sekolah, ibaratkan jangan takut untuk bermimpi, walaupun terkadang kita rasa nggak mungkin, tapi yang penting kita mau usaha, itu kita pasti insya Allah bisa mendapatkannya. Contohnya kayak saya walaupun dari kota kecil yang ngerasa kayak nggak mungkin gitu kalau dari keluarga untuk pergi ke Amerika secara finansial nggak bisa, tapi alhamdulillah dengan usaha yang kita lakukan kita tuh bisa mendapatkannya. Jadi untuk teman-teman juga memang benar-benar harus banyak-banyak belajar, harus banyak baca buku, karena dari buku itu kita bisa dapatkan banyak informasi, kita bisa dapatkan banyak ilmu, dan kemudian jangan takut untuk berkompetisi. Jadi saya teringat ini, Rama tadi sampaikan walaupun dari kampung, orang tua kita biasa-biasa aja gitu. Berarti apa pendapat Rama tentang privilege ya? Kan lagi Privilege ya. tren ya dulu ya.
Iya, jadi sebenarnya privilege itu pro dan kontra ya Bang. Kalau menurut Rama sih, walaupun kita lahir nggak dengan privilege yang banyak, jadi itu jangan jadikan sebuah hambatan untuk kita. Jadi walaupun kita itu nggak punya privilege sebanyak orang yang lain, tapi ya kita harus tetap berusaha. Kalaupun kita nggak punya privilege dari segi finansial, kita kan bisa meluaskan koneksi kita. Siapa tahu dari koneksi-koneksi yang kita bangun itu ada rezeki kita di situ. Jadi jangan insecure sih istilahnya gitu. Jangan berhenti berusaha dan juga jangan berhenti bermimpi. Seperti itu. Kalau yang punya privilege ya udah jaga privilege-nya. Harus disyukuri karena kan masih banyak orang yang nggak punya privilege seperti itu. Ya, privilege ya. Iya. Kalau kita tidak punya privilege itu sekarang kan udah zamannya peluang-peluang banyak ya. Benar Terbuka sekali. lebar ya. Zaman dulu ya kita itu mau ikut olimpiade kan terbatas buku, informasi. Sekarang udah zaman internet ya. Iya, digital. Ada universitas YouTube ya kan. Iya. Ya kan? Universitas Google, Bang. Google. Jadi nggak ada alasan ya. Iya, benar sekali. Ya nggak ada alasan, nggak ada uang, ya nggak ada koneksi, ya kita bangun gitu. Ya kita manfaatkan potensi kita, diri kita, sumber daya kita yang ada ini dimanfaatkan Iya, gitu ya. Benar sekali. Jadi memang ada orang-orang yang di karakter atau mindset ya, bahwa menyalahkan orang lain gitu, menyalahkan orang tuanya. Aku nggak sukses karena orang tuaku gini, karena gini, ya kan? Padahal kan kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita. Iya. Tapi kalau kita mati miskin itu salah kita. Benar, Bang. Ya kan? Ya banyak ya peluang ya. Iya. Asal kita mau berpikir. Ya seperti menang Olimpiade Sains ya. Misalnya Rama dulu pernah ikut Olimpiade Sains? Pernah dulu waktu SMP, cuman gak menang. Waktu SMA juga kemarin itu, dulu sebenarnya Olimpiade Rama minatnya matematika, Bang. Matematika. SMP mewakili sekolah kan untuk Olimpiade matematika, tapi gagal. SMA pengen matematika, udah seleksi tingkat sekolah tapi nggak lulus. Jadi ya walaupun nggak jalannya di Olimpiade, Yeah. ternyata alhamdulillah dapat beasiswa. Yes. Seperti itu. Dan bisa jadi memang orang yang prestasinya Olimpiade itu nggak bisa ikut program pelajar. Karena sebagian kan orang yang jago nih nalarnya nih, karena komunikasi sulit. Ya kan? Iya. Jadi punya kelebihan kekurangan, makanya kita fokuslah pada kekuatan kita masing-masing ya. Iya, kekuatan dalam diri kita sendiri. Betul, ya memang kalau kita nggak bakat di Olimpiade ya cari yang lain, bidang lain gitu. Masih banyak media yang lain. Yes, seni, bahasa, ya kan, penelitian, karya tulis ilmiah, sangat banyak. Oke, ini terakhir nih untuk Rama. Jadi apa nih pesan-pesan terakhir nih untuk Jawara Posi, calon pemimpin Indonesia next ya, yang akan ya merubah ke arah lebih baik ya. Nah, Indonesia ini menjadi lebih baik. Apa nih pesan-pesan Rahmah untuk anak-anak Indonesia? Silakan. Kalau pesan Rama untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, sekarang itu kita hidup di era digital ya. Semua tuh serba mudah. Kayak kita pengen cari jawaban apapun di Google itu kita bisa dapet. Jadi nggak ada alasan bagi kita itu untuk nggak mau belajar, karena kita medianya itu sekarang sudah dipermudah, sudah banyak media-media kita bisa untuk belajar. Jadi jangan malas untuk berusaha, jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk membaca, karena 3 hal ini itu penting untuk kehidupan kita.
Karena kita kan lebih baik kita bersakit-sakit dahulu daripada menyesal kemudian. Lebih baik kita kayak sakit dalam belajar, sakit dalam berusaha, daripada nanti ke depannya itu kita nggak tahu mau jadi apa gitu. Jadi teman-teman sekalian, jangan takut untuk bermimpi. Yang penting kita bisa bermimpi, tapi kita juga harus mau berusaha. Kecuali yang nggak boleh itu kita bermimpi terus tapi nggak mau berusaha, seperti itu. Oke, Jawara Posi, dari Kak Rama kita banyak belajar ya, bahwa ya semua itu ada usahanya ya. Iya, Nggak mungkin kita bisa dapat beasiswa pertukaran pelajar selama setahun gratis tapi kita nggak apply. Iya. Ya kan? Nggak persiapkan diri. Jadi pertama kita pelajari adalah rupanya ini udah diniatkan ke arah Mas sejak SMP. Informasinya tahu gitu kan. Makanya perbanyaklah wawasan, perbanyaklah membaca, perbanyaklah pergaulan biar tahu dunia-dunia yang lain ya. Benar sekali. Ini berkat Kak Rama ada baca majalah, udah diniatkan dan pas kesempatan itu datang langsung diambil. Kalah menang urusan nanti. Iya, benar Bang. Kalau menang urusan nanti, yang penting kita coba. Yes, jangan takut mencoba. Jadi misal nih ikut Olimpiade Posi aja takut ya? Iya. Nggak berani nyoba. Jadi harus berani mencoba ini. Oke. Selanjutnya pelajaran yang kita dapat adalah Kak Rama bisa ya beradaptasi dengan budaya Amerika itu dan bertahan. Mungkin ada nggak yang nggak tahan gitu, ada? Atau? Sebenarnya kalau teman-teman yang lain ya Bang, namanya kan kami juga banyak kan dari Indonesia, saling cerita. Di awal itu memang terasa berat, tapi kalau memang kita terus berusaha, kita terus mencoba, kita kayak ibaratkan istilahnya kita itu harus menerima. Jadi yang baik kayak misalnya budayamu ya untukmu, budayaku ya untukku, tapi kita bisa tetap saling berkomunikasi, kita masih tetap saling bersama. Karena yang Rama dapatkan itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah Bang, dalam budaya atau agama atau apapun itu. Yang beda itu hanya perspektif kita. Jadi bahkan perbedaan itu seharusnya menjadikan suatu hal itu indah. Oke. Ini pesan untuk kita juga di Pilpres kemarin terjadi cebong dan kampret ya, ini bahaya ya. Ini jangan serius-serius sekali lah gitu ya. Harus saling bersatu lah. Saling bersatu ya. Indonesia kan satu. Oke. Lah sekarang aja bersatu kan. Saingan mereka sekarang bersatu. Jadi menteri. Iya. Oke. Ya, Jawara Posi, ini podcast pertama kita ya dengan Kak Rama, nih spesial untuk Kak Rama. Terima kasih ya Bang atas kesempatannya. Oke. Baik, Jawara Posi, mohon sarannya ya untuk podcast pertama kita ini. Silakan nanti komen di YouTube kita. Dan siapa lagi yang mau kita undang? Tujuan podcast ini adalah gimana melalui podcast ini kita sharing informasi-informasi yang bermanfaat, ilmu pengetahuan yang bisa memberdayakan ya, yang bisa menginspirasi. Ya, silakan di komen siapa nih usulan Jawara Posi yang mau kita undang di podcast Posi kali ini. Oke, demikian. Salam prestasi luar biasa. Salam prestasi.